Ada sebanyak 61 rencana penawaran umum dengan pipeline ataupun dalam pipeline dengan nilai integratif sekitar 52,38 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan antusiasme perusahaan untuk mencari pendanaan alternatif di pasar modal masih cukup tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi mengatakan ada sebanyak 61 rencana penawaran umum dengan pipeline ataupun dalam pipeline dengan nilai integratif sekitar 52,38 triliun rupiah. Sementara nilai fundraising hingga saat ini di tahun 2026 sebesar 81,09 triliun rupiah. Capaian tersebut dinilai cukup baik di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian dan tantangan tahun ini. Meski demikian, OJK menyebut capaian kinerja pasar modal dapat dengan cepat diuji ketika kepercayaan pasar menghadapi tekanan. OJK mengatakan perkembangan pasar sepanjang paruh pertama tahun ini harus menjadi pengingat bahwa kondisi fundamental ekonomi yang baik saja tidak selalu cukup. Sebab jika mengacu data perdagangan per 30 Juni 2026, menunjukkan indeks harga saham gabungan telah terkoreksi sangat dalam sebesar 35,49% secara year to date. Pada saat yang sama investor asing membukukan net sell sebesar 71,68 triliun rupiah sepanjang tahun berjalan. PT Daya Mitra Telekomunikasi (TBK) atau Mitratel kembali memanjakan pemegang saham dengan membagikan dividen tunai hampir seluruh laba bersih tahun buku 2025. Ya, keputusan ini sekaligus menegaskan komitmen perseroan memberikan imbal hasil yang menarik di tengah pertumbuhan kinerja yang tetap positif. PT Daya Mitra Telekomunikasi (TBK) atau Mitratel kembali memanjakan pemegang saham dengan membagikan dividen tunai hampir seluruh laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini sekaligus menegaskan komitmen perseroan memberikan imbal hasil yang menarik di tengah pertumbuhan kinerja yang tetap positif. Rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa Mitratel yang digelar Selasa menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 2,08 triliun rupiah atau setara dengan 25,6 rupiah per saham. Nilai ini mencapai 98% dari laba bersih perseroan tahun buku 2025. Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko menyampaikan pembagian dividen dengan payout ratio 98% menjadi tahun kedua berturut-turut bagi perseroan. Menurutnya, rasio tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di industri dan merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan imbal hasil yang optimal kepada para pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. PT Solusi Sinergi Digital TBK memutuskan untuk membagikan dividen senilai 10,6 miliar rupiah atau setara dengan Rp2 per saham. Manajemen perseroan menyatakan hal tersebut disetujui dalam RUU PST tahun buku 2025. Selain membagikan dividen, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Hashim Joyo Hadikusumo diangkat sebagai komisaris utama, Fadel Muhammad sebagai komisaris dan Doni Sutadi sebagai komisaris. Di jajaran direksi, Hendrik T. menjadi Direktur Utama Perseroan menggantikan Yune Marketatmo. Di mana sementara itu, pemirsa dari sisi kinerja keuangan, Perseroan mencatatkan lonjakan performa yang signifikan pada tahun 2025, pendapatan konsolidasian Perseroan tumbuh pesat sebesar 147% menjadi 1,66 triliun rupiah. EBITDA tercatat mencapai sekitar 1,15 triliun rupiah dengan margin EBITDA di angka 69%. Pemirsa, PT Trimegah Bangun Persada TBK tengah mempercepat penyelesaian 3 proyek strategis di kawasan industri Pulau Obi, Maluku Utara. Ya, ketiga proyek tersebut meliputi fasilitas pengolahan nikel rotary clean electric furnace ketiga, pabrik pengolahan batu kapur, serta fasilitas daur ulang sisa hasil pengolahan. Emiten Pertambangan dan Hilirisasi Nikel terintegrasi PT Trimegah Bangun Persada TBK tengah mempercepat penyelesaian 3 proyek strategis di kawasan industri Pulau Obi, Maluku Utara. Ketiga proyek utama tersebut meliputi fasilitas pengolahan nikel rotary kiln electric furnace ketiga, pabrik pengolahan batu kapur menjadi quicklime, serta fasilitas daur ulang sisa hasil pengolahan. Direktur Utama Perseroan Roy Arman Arfandi mengatakan bahwa proyek smelter RKEF ketiga yang dikerjakan melalui entitas anak usaha PT Karunia Permai Sentosa ini
memiliki total 12 lini produksi dengan kapasitas terpasang mencapai 185.000 ton nikel metal dalam bentuk ferronikel per tahun. Adapun perseroan telah menuntaskan pembangunan 10 lini produksi sepanjang 2025. Sementara itu, 2 lini produksi terakhir diselesaikan konstruksinya pada kuartal 1 2026, menandai rampungnya seluruh fase pembangunan fisik sasis utama pabrik. Saat ini manajemen mulai melakukan peningkatan bertahap atau ramp up operasional pada beberapa lini produksi menuju kapasitas operasional penuh. Sementara itu, tambahan pasokan dari KPS diproyeksikan akan mendongkrak akumulasi kapasitas terpasang ferronikel Harita Nikel di Pulau Obi menjadi 305.000 ton nikel per tahun pada akhir 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu Bursa Efek Indonesia menargetkan kapitalisasi pasar saham nasional mencapai 30.000 triliun pada tahun 2030 dan selain meningkatkan kapitalisasi pasar, Bursa Efek Indonesia juga menetapkan sejumlah sasaran strategis lainnya termasuk meningkatkan jumlah perusahaan tercatat menjadi 1.100 emiten. Bursa Efek Indonesia menargetkan kapitalisasi pasar saham nasional mencapai 30.000 triliun rupiah atau sekitar 1,68 triliun US dollar pada 2030 sebagai bagian dari strategi memperdalam pasar modal Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar yang dibidik itu meningkat sekitar 87,5% dibandingkan posisi akhir 2024 yang berada di kisaran 16.000 triliun rupiah. Selain meningkatkan kapitalisasi pasar, Bursa Efek Indonesia juga menetapkan sejumlah sasaran strategis lainnya hingga 2030. Di antaranya adalah mendorong rata-rata nilai transaksi harian saham mencapai 31 triliun rupiah, meningkatkan jumlah perusahaan tercatat menjadi 1.100 emiten, serta memperluas basis investor hingga mencapai 35 juta orang. Sebagai perbandingan, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, rata-rata nilai transaksi harian di pasar saham Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar 18,06 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah perusahaan yang telah tercatat di bursa mencapai 956 emiten. Target-target tersebut mencerminkan upaya Bursa Efek Indonesia untuk memperkuat daya saing pasar modal domestik, meningkatkan likuiditas perdagangan, serta memperluas partisipasi investor dan perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa dari Bursa Global, Bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan di hari Selasa sekaligus menutup Juni dengan kinerja kuartalan terbaik sejak 2020. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan kuatnya laba perusahaan mampu menopang sentimen investor meski tegangan geopolitik di Timur Tengah masih membayangi pasar. Kita lihat data selengkapnya pada penutupan perdagangan di hari Selasa. Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,26% ke level 52.319, S&P 500 yang menguat 0,79% ke level 7.499, Nasdaq Composite yang melonjak 1,52% ke level 26.213. Sementara itu, bursa saham Eropa mengakhiri hari Selasa dengan penguatan signifikan dan membukukan kinerja kuartalan terbaik dalam lebih dari 5 tahun. Rally pasar didorong antusiasme investor terhadap perkembangan kecerdasan buatan serta meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Stoxx 600 ditutup naik 0,88% ke posisi 641,73, DAX Jerman naik 1,5% ke posisi 24.995 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,12% ke level 10.497.